Halo, selamat datang di video pembelajaran ini. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung dan mencatat harga pokok produksi apabila terjadi barang cacat akibat kesalahan pelanggan dengan metode First In, First Out atau FIFO. Mari kita mulai. Apa itu barang cacat dalam produksi? Barang cacat dalam produksi adalah produk yang tidak sesuai dengan standar kualitas perusahaan. Jika cacat ini terjadi akibat kesalahan pelanggan, misalnya karena spesifikasi yang salah atau perubahan pesanan setelah produksi dimulai, maka perusahaan perlu menentukan bagaimana biaya produksi ini dihitung dan dicatat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep metode FIFO dalam penentuan harga pokok produksi. Apa sih metode FIFO itu? Metode FIFO, First In, First Out, merupakan metode penilaian persediaan di mana bahan atau unit yang pertama kali masuk ke dalam proses produksi akan digunakan terlebih dahulu untuk penentuan biaya. Artinya, biaya produksi barang cacat akan dihitung berdasarkan harga bahan baku atau biaya yang lebih awal digunakan. Mari kita lihat contoh soal berikut untuk memahami cara kerja FIFO dalam menentukan harga pokok produksi barang cacat. Sebuah perusahaan BFN memiliki dua departemen proses, yaitu pengecoran dan perakitan. Berikut merupakan data mengenai proses produksi dan biaya pada departemen tersebut. Pada soal ini diminta untuk membuat laporan biaya produksi pada setiap departemen dengan menggunakan metode FIFO dan juga membuat ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi pada perusahaan BFN. Yuk, kita mulai mengerjakan jawabannya bersama-sama. Pertama-tama, kita akan mencari unit ekuivalen departemen pengecoran terlebih dahulu. Pada bahan baku memiliki barang dalam proses awal sejumlah 80, unit diselesaikan periode berjalan 6.460 unit. Ini dihitung dari jumlah BDP awal dikurangi total unit dalam proses, dan BDP akhir 1.100. Jadi, total unit ekuivalen bahan baku pada Departemen Pengecoran berjumlah $7.640. Lalu, untuk tenaga kerja langsung bahan baku memiliki barang dalam proses awal. Sejumlah 400 unit diselesaikan periode berjalan 6.460 unit dan BDP akhir 330. Jadi total unit ekuivalen bahan baku pada Departemen Pengecoran berjumlah $7.190. Yang terakhir, overhead pabrik memiliki barang dalam proses awal sejumlah 560 unit diselesaikan periode berjalan 6.460 unit dan BDP akhir 550. Jadi, total unit ekuivalen bahan baku pada Departemen Pengecoran berjumlah $7.570. Selanjutnya, kita akan menghitung biaya per unit Departemen Pengecoran pada bahan baku. Biaya yang ditambahkan ke periode berjalan. Sejumlah $70.000 lalu dibagi dengan unit ekuivalen sebesar 7.600. 40 unit dan hasilnya $9.2 pada tenaga kerja biaya yang ditambahkan ke periode berjalan sejumlah $18.500 lalu dibagi dengan unit ekuivalen sebesar 7.190 dan hasilnya $2.5 pada overhead pabrik biaya yang ditambahkan ke periode berjalan sejumlah $35.500 lalu dibagi dengan unit ekuivalen 7.570 dan hasilnya $4.6. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat laporan biaya produksi barang dalam proses awal sejumlah 800 unit. Lalu unit dalam periode berjalan berjumlah 7.500 dijumlahkan menjadi 8.500. Unit yang ditransfer di Departemen Perakitan sejumlah 7.200 dan barang dalam proses akhir sejumlah 1.100. Jadi, biaya yang dibebankan ke departemen adalah 8.300.
Setelah itu, mencari jumlah biaya dalam proses awal dengan bahan baku sejumlah $12,000, tenaga kerja $6,000, overhead pabrik $4,500, dengan total yang diperoleh sebesar $22,500. Lalu ada tambahan biaya selama proses produksi, yaitu bahan baku sebesar $70,000 dibagi dengan unit ekuivalen 7.640 unit. Jadi total biaya per unit sebesar $9,2. Tenaga kerja sebesar $18,500 dibagi dengan unit ekuivalen 7.090 unit. Jadi total biaya per unit sebesar $2,5. Overhead pabrik sebesar $35,500 dibagi dengan 7.570 unit. Jadi total biaya per unit sebesar $4,6. Lalu diperoleh total semua biaya per unit, yaitu $16,3. Jumlah biaya tambahan sebesar $124,000. Jadi, jumlah biaya yang dibebankan ke Departemen Pemotongan adalah sebesar $146,500 yang diperoleh dari jumlah biaya barang dalam proses awal ditambah dengan total biaya tambahan selama proses produksi. Selanjutnya, mentransfer ke Departemen Perakitan dimasukkan jumlah yang ditransfer ke Departemen Perakitan barang dalam proses awal dari persediaan awal sebesar $22,500. Lalu bahan baku dengan 800 unit dan persentase penyelesaian 10% dan unit ekuivalennya yaitu 80 unit dikalikan dengan biaya per unit yaitu $9,2. Jadi total keseluruhannya yaitu $736. Cara yang sama juga begitu untuk mencari total biaya pada tenaga kerja dan overhead pabrik. Setelah ketemu total biaya dari tenaga kerja dan overhead pabrik, lalu menjumlahkan semua total biaya yang didapatkan yaitu $26,812. Lalu dijumlahkan lagi dengan unit diselesaikan di periode berjalan sejumlah $105,298 yang diperoleh dari 6.460 dari unit diselesaikan di periode berjalan pada perhitungan unit ekuivalen dan dikali dengan $16,3 dari total biaya per unit. Setelah itu $26,812 dijumlahkan dengan $105,298 dan hasilnya $132,110. Langkah terakhir pada Departemen Pengecoran ini mencari total biaya yang dipertanggungjawabkan. Pertama-tama memasukkan total unit yang masih dalam proses sebagai persediaan akhir. Pada Departemen Pengecoran ini totalnya yaitu 1.100 unit dan juga memasukkan persentase penyelesaiannya. Lalu memasukkan masing-masing BDP akhir dan juga biaya per unit ekuivalen. Kemudian BDP akhir dikalikan dengan biaya per unit untuk memperoleh hasil total biaya. Contohnya pada bahan baku memiliki 1.100 unit ekuivalen dikalikan dengan biaya per unit yaitu $9,2 diperoleh hasil total biaya sebesar $10,120. Pada tenaga kerja dan overhead juga dilakukan langkah yang sama. Setelah ketemu total biaya dari masing-masing BDP akhir lalu, dijumlahkan hasilnya, yaitu $13,475. Untuk mencari total biaya yang dipertanggungjawabkan adalah dengan menjumlah total biaya yang ditransfer ke Departemen Perakitan dengan total biaya yang dipertanggungjawabkan, yaitu $144,607. Berikut adalah jurnal Departemen Pengecoran. Untuk jurnal dari pembebanan biaya produksi, entry jurnalnya yaitu barang dalam proses pada bahan baku, beban gaji, pengendali overhead pabrik.
Lalu untuk jurnal transfer dari Departemen Pengecoran ke Departemen Perakitan iaitu barang dalam proses Departemen Perakitan pada barang dalam proses Departemen Pengecoran. Langkah selanjutnya adalah menghitung unit ekuivalen Departemen Perakitan. Pada pengerjaan unit ekuivalen Departemen Perakitan ini memiliki langkah yang sama seperti mencari unit ekuivalen Departemen Pengecoran. Jadi ikuti langkah seperti awal tadi. Setelah selesai mencari unit ekuivalennya, kita akan membuat laporan biaya-biaya produksi Departemen Perakitan. Langkahnya juga sama seperti pada langkah membuat laporan biaya produksi untuk Departemen Pengecoran, seperti pada gambar. Setelah jumlah biaya barang dalam proses, selanjutnya mencari tambahan biaya selama proses produksi dan juga mencari biaya yang dipertanggungjawabkan. Yang terakhir mencari total biaya ditransfer ke Departemen Perakitan dan total biaya dipertanggungjawabkan. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah dengan penerapan metode FIFO, perusahaan dapat menghitung harga pokok produksi barang cacat secara lebih tepat dan akurat. Selain itu, pencatatan yang tepat sangat penting untuk menjaga transparansi keuangan perusahaan. Sekian video pembelajaran dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.